bisa punya kulit yang glowing dan glass skin dengan skincare rutin yang simple banget dan under 50k ya rata-rata. Hai guys, my name is Jemima and thank you for clicking this video. Hari ini aku mau bahas tentang beginner skincare tips khususnya buat yang masih remaja ya, sekaligus best recommendations buat teman-teman yang masih remaja nih bisa punya kulit yang glowing dan glass skin dengan skincare rutin yang simple banget, dan rekomendasi aku itu bakalan under 50k ya rata-rata yang udah pernah aku coba atau yang ingredientsnya bagus, pokoknya affordable dan worth it deh. Langsung aja kita mulai tipsnya. Buat kalian yang udah menginjak usia remaja ya, penting untuk pakai skincare karena di usia remaja tuh paling banyak ngalamin perubahan ya, termasuk perubahan hormon. Menjadi salah satu faktor pemicu kulit itu bermasalah, mudah breakout, jadinya ada yang jadi oily, over berminyak, atau sebaliknya ada yang jadi kering, dehidrasi banget. Skincare rutin yang bagus bakalan mampu banget untuk bantu kulit-kulit remaja melewati fase ini biar terkontrol, dan juga bantu atasin masalah-masalah breakout kayak kulit berjerawat atau bahkan beruntusan. Step awal yang kamu harus lakukan adalah pilih skincare sesuai dengan jenis kulit kamu ya. Kalau misalnya kamu kan baru remaja nih, masih pemula istilahnya buat pilih-pilih skincare, di sini bakalan aku kasih lihat ke kalian contekan sedikit ringkasan tentang macam-macam tipe kulit beserta ciri-cirinya. Kalian bisa screenshot aja dan mulai menilai kira-kira kalian lebih cenderung mempunyai tipe kulit seperti apa nih. Kunci utama yang harus kamu ingat adalah produk yang kamu pakai sama cara kamu pakai produk itu punya pengaruh yang sangat signifikan buat kesehatan kulit kamu. Menentukan tipe atau jenis kulit udah. Next adalah step cleansing. Kalau nggak beneran bersih, pertama skincare rutin yang bakalan kamu templakin di muka itu nggak bakalan ngaruh, nggak bakalan maksimal, malah bakalan menyumbat pori, memicu bakteri masuk, dan menyebabkan masalah di kulit tambah parah. Pada saat yang sama nih, nggak boleh juga terlalu over cleansing, kayak aduh takut banget ini nggak bersih, malah akhirnya jadi terlalu berlebihan cuci mukanya. Ini malah bakalan ngerusak juga skin barrier atau melemahkan skin barrier, dan sama memicu bakteri penyebab jerawat dan juga makin bermasalahnya kulit. Jadi pilih face wash yang gentle, dan ketika cuci muka pastikan tekanan yang diberikan ke wajah itu nggak usah terlalu kencang-kencang. Beberapa produk rekomendasi dari aku yang super affordable dan aku udah pernah coba. Pertama, untuk kulit yang normal atau combination atau dry skin, rekomendasi dari aku ini dari Glad to Glow yang Milk Amino Acid Gentle Cleanser. Terjangkau harganya dan dia juga gentle banget di kulit, terus kasih kelembapan yang enak lah pokoknya. Pas dipakai ke kulit nggak ada rasa harsh sama sekali, terus setelah cuci muka juga nggak ada rasa kering ketarik. Kerasa banget kulit tuh seger ya, kayak terhidrasi setelah cuci muka. Next, buat tipe kulit yang normal atau combination atau oily skin nih, yang lebih ke acne prone, beruntusan, dan berjerawat, aku rekomen banget si Agnes Creamy Wash. Ingat ya, Agnes itu ada banyak banget variannya, dan yang aku sangat-sangat rekomen adalah varian yang Creamy Wash, yang ada gambar vitamin C sama vitamin E nya di depan sini. Dulu tuh pas waktu wajah aku lagi parah-parahnya, inilah facial wash yang ngebantu banget kulit aku untuk jadi lebih bersih dan bantu juga untuk atasin beruntusan. Pokoknya dia enak, bersih banget. Cuman kekurangannya dia itu setelah cuci muka ada rasa kering ketarik ya. Nah, masalah ini bakalan aku jelasin sebentar cara akalinnya. Dia tuh ada dua size guys. Ada yang size besar 100 gram dan ada size kecil 50 gram. Tapi entah kenapa di kulit wajah aku pribadi pernah aku beli yang gedenya, justru yang gedenya itu nggak cocok di kulit aku. Yang kecilnya justru cocok dan ngefek, bahkan membantu membersihkan beruntusan. Jadi aku nggak tahu kenapa size-nya beda, efeknya beda di kulit aku, tapi aku highly recommend yang size kecilnya ya. Nah, alternatif yang lain juga boleh untuk all skin types, dan kalau misalnya lagi ada beberapa jerawat juga, mau kulit kering atau berminyak, boleh banget pakai ini dari Marina Expert White and Glow Acne Clear Plus Gel Facial Foam. Rangkaian Marina sendiri tuh udah banyak aku cobain, dan yang aku paling suka sih hijau ini sih. Tapi kalau misalnya kalian nggak butuh yang buat jerawat, bisa coba ini tapi yang warna biru, itu untuk nge-hydrate aja. Ini tuh nggak terlalu ada rasa kering ketarik kayak yang Agnes Cream Wash tadi. Dia lebih ke ada kasih feeling cooling juga sesudah cuci muka. Begitu juga dengan varian yang birunya. Pilih produk udah. Cara pakainya ketika kamu cuci muka, tadi aku udah bilang jangan pakai tekanan yang kasar, dan jangan juga cepet-cepet ya. Take your time, sekitar 1 menitan untuk cuci muka. Next step adalah toner guys. Nah, toner ini sebenarnya optional aja. Dulu waktu aku awal-awal kenal skincare, jujur aku bukan tipe yang pemakai toner. Hanya saja kadang ada sabun cuci muka ya, cocok sih, tapi setelah cuci muka tuh ada berasa kering ketarik. Contoh seperti yang Agnes Creamy Wash tadi. Nah, rasa kering
ketarik ini nggak bagus guys buat kulit wajah. Jadi usahakan habis cuci muka langsung pakaiin toner. Ini untuk membantu menyeimbangkan pH kulit. Jadi habis cuci muka kan dikeringin tuh, dilap pakai tisu atau pakai kain bersih, langsung apply toner. Tapi kalaupun mau skip toner itu nggak apa-apa banget. Intinya adalah usahakan setelah cuci muka kalian harus langsung menghidrasi kembali kulit dengan maksimal dan ngelembapinnya. Jangan biarin dia kering. So, kalau mau skip toner, setelah cuci muka itu langsung pakaiin pelembab atau moisturizer. Untuk step yang lebih simpelnya. Nah, kalau toner sendiri, aku ada beberapa rekomendasi yang pernah aku cobain dan harganya juga affordable. Ada dari Emina atau dari Wardah. Aku suka yang niacinamide-nya. Harganya semuanya di bawah 50.000, tapi menurut aku hydrationnya tuh enak banget terasa di kulit. Nah, untuk step moisturizernya, Kak, serum nggak dipakai. Kalau menurut aku ya, buat pemula atau beginner, masih remaja dan baru mulai pakai skincare, kalian harus ketemu dulu basic-basic yang cocok nih. Jadi mulai aja dari step simple-simple yang seperti aku kasih tahu ke kalian ini. Dan produk-produk rekomendasi aku tetap bakalan bisa punya kulit sehat, glowing, dan glassy skin. Asal kalian pakainya nggak males-malesan, konsisten pagi malam setiap hari ya. Ngomong-ngomong soal moisturizer, ini tuh buat aku pribadi, ada yang bilang kalau basic skincare itu moisturizer nggak perlu, langsung di sunscreen aja. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka pakai moisturizer. Ini step yang cukup penting untuk menjaga hidrasi kulit aku, mengunci hidrasi, menjaganya tetap sehat dan terasa lembab dalam waktu yang lebih lama. Nah, untuk moisturizer harus pilih sesuai dengan jenis kulit juga ya teman-teman. Untuk normal to oily skin, itu usahakan kalian pilih moisturizer yang lightweight banget ya, beneran teksturnya seperti watery atau bahkan gel yang ringan. Ini dia rekomendasi aku dari Glad to Glow yang Blueberry 5% Ceramide Moisturizer. Ini bisa dipakai pagi malam setiap hari ya. Dan walaupun dia tuh sangat ringan, tapi menurut aku ngelembapinnya itu cukup banget, terutama buat oily skin gak bakalan merasa berat sama sekali sih. Ini juga membantu menguatkan skin barrier, terus ada ekstrak blueberry-nya sebagai antioksidan. Udah gitu, moisturizer ini juga membantu ngeredain kemerahan. Jadi kalau misalnya kalian lagi agak sensi juga ya kulitnya, merah-merah, redness, ada jerawat 1-2, ini bisa cukup membantu. Feel pakainya tuh bikin kulit seperti kenyal-kenyal dan lembut juga, dan hasilnya dewy skin yang super healthy kelihatannya. Sedangkan kalau kulit kamu lebih ke normal to dry skin, usahakan cari moisturizer yang teksturnya lebih creamy ya. Gel boleh, tapi gel yang lebih rich gitu. Dan aku rekomen si Azarin yang biru ini guys. Azarin Intense Luminous Barrier Moisturizer. Ini memang agak sedikit lebih mahal daripada Glad to Glow, tapi isinya juga agak lebih banyak dan bagus banget untuk kulit yang lagi dehidrasi. Teksturnya sebenarnya masih termasuk ringan ya, tapi dia sedikit lebih rich daripada Glad to Glow tadi. Dan kalau misalnya kalian punya kulit yang normal, combination, ataupun dry skin, ini bakalan terasa ngelembapin banget, tapi nggak juga yang berlebihan. Punya finish yang glowing di kulit, ini tuh sebenarnya lebih glowing ya daripada yang Glad to Glow, mengingat teksturnya tuh lebih rich juga. Sama-sama bisa ngeredain kemerahan atau iritasi juga. Kak, kalau combination skin tuh kayak gimana? Nah, tenang aja, aku juga punya combination skin guys. T-zone aku tuh super duper berminyak. Sedangkan bagian sini tuh, bagian yang lain, dia tuh cenderung lebih ke dry skin, bahkan bisa sangat kering tuh kadang-kadang. Nah, buat kulit yang kombinasi, kalian tuh bisa terserah mau pilih yang mana aja. Bisa yang tekstur gel atau tekstur creamy. Tinggal banyaknya produk yang di-apply di kulit tuh menyesuaikan dengan area kamu. Contoh kan aku pilih yang Azarin ya. Nah, dia kan teksturnya agak lebih rich. Makanya di bagian kulit aku yang kering tuh aku pakai agak banyakan. Nanti sisa-sisanya baru aku apply di bagian T-zone aku yang berminyak seperti itu. Nah, sebaliknya kalau misalnya aku pakai yang agak ringan ya, yang gel watery moisturizer, untuk bagian kulit aku yang T-zone aku pakai dengan jumlah yang normal. Sedangkan bagian kulit aku yang kering aku bakalan layer 2 kali. Tinggal disesuaikan jumlah pemakaiannya aja sesuai dengan area yang kamu butuhkan. Alright, moisturizer udah, kita ke sunscreen. Aku yakin semuanya udah pada teredukasi dengan baik pentingnya sunscreen. Jadi please jangan di skip ya yang namanya sunscreen. Sunscreen itu ada takarannya. Untuk mencapai SPF yang diklaim sama brand di packagingnya itu, kita harus pakai dengan amount atau jumlah yang cukup. Sebenarnya ada takaran size wajah atau ukuran wajah yang seberapa luas itu sekian gram. Tapi untuk memudahkan, aku lebih suka berpegang pada prinsip 2 jari ya. Tinggal taruh di jari telunjuk sama jari tengah aja dan ditotol-totolin di seluruh permukaan kulit wajah plus leher. Udah. Dan pastikan semua sisi tuh rapet ya. Kalau kalian ada budget lebih, boleh coba beli UV mirror. Itu seperti kaca yang bisa lihat kerapetan sunscreen kalian ya. Nanti aku bakalan
bakalan taruh linknya di bawah. Pokoknya semua produk yang aku rekomendasiin ke kalian hari ini, pastikan beli yang asli. Makanya aku selalu himbau kalian untuk langsung aja klik link di description box down below, supaya kalian dapat nggak zonk dan kalian nggak ribet. Langsung aja klik di bawah. Oke? Nah, untuk sunscreen, ini dia beberapa rekomendasi aku. Bagus, ringan, dan di aku pribadi selama aku cobain nggak bikin kusam sama sekali. Yang pertama untuk normal to dry skin dulu. Maaf ya guys, beberapa udah nggak ada botolnya karena udah aku abisin dan udah aku buang. Pertama dari Azarin yang Hydra Maxi Sunscreen. Ini tuh sunscreen yang cukup rich, ada vitamin C-nya buat bantu cerahin kulit wajah juga. Tapi dia masih ringan dan cocok banget untuk kulit kering. Ngelembapin banget guys. Ngelembapin ya, bukan berat, beda. Dia punya finish yang glowing gitu dan juga dewy-dewy. Cuman kalau misalnya kalian nggak suka yang ada vitamin C-nya ya guys, bisa pilih yang Cicamide Barrier Sunscreen. Ini juga kalian bakalan enjoy banget kalau punya normal to dry skin. Sedangkan kalau kamu punya normal to oily skin, aku rekomendasiin yang Azarin Calm My Acne yang warna hijau. Itu juga ringan banget dan bantu kayak redahin kemerahan juga ya. Atau kamu boleh pakai dari Emina Sun Battle, ini yang Airy Sun Serum Cica Acne Fighter Sunscreen. Aduh, ini ringan banget juga guys, dan SPF-nya juga udah 50, PA-nya 4+, jadi melindungi dari UVA maupun UVB dengan maksimal. Semua yang aku rekomendasiin ini ada yang SPF 35 kan, ada yang SPF 50. Sebenarnya itu kasih proteksi yang nggak terlalu jauh beda kok guys, cuman beda 1-2% doang. Jadi apakah itu SPF 30 ataupun SPF 50 nggak usah terlalu khawatir. Yang pasti kalau misalnya kamu itu banyak banget di outdoor, jangan lupa untuk reapply sunscreennya setiap 3-4 jam sekali. Kalian boleh reapply pakai sunscreen utama yang udah dipakai di awal rutin pagi-pagi, atau tinggal reapply dengan cara di spray aja. Nah, ini salah satu yang affordable yang aku suka dari Azarin lagi, Hydra Soothe Sunscreen Mist. SPF-nya juga tinggi, dia agak basah-basah becek gitu ya. Habis di spray itu jangan lupa di tap-tap, kasih dia waktu untuk agak ngeset, ya akan tetap nyaman kok di kulit. Terakhir yang kamu butuhkan untuk glowing, glassy, healthy skin buat remaja beginner adalah exfoliation. Bisa dilakukan mulai dari usia 14 tahun ya, karena kalau 14 tahun ke bawah itu menurut aku nggak terlalu perlu eksfoliasi. Kulit kita itu dengan sendirinya juga nge-exfo guys. Kita hanya membantu supaya mempercepat prosesnya biar nggak terjadi penumpukan. Kalau misalnya masih di 13, 12, 11 tahun itu masih belum perlu sama sekali ya menurutku. 1 minggu mulai 1 kali aja. Kalau kalian lagi rajin, tapi menurut aku kalau masih remaja 1 minggu sekali udah cukup sih. Paling maksimal 2 kali. Harus di malam hari, jangan di pagi hari. Kenapa? Karena biasanya habis eksfoliasi, kulit kita itu lebih sensitif terhadap paparan sinar UV ya. Eksfoliasi ini bantu membersihkan kulit wajah dari penumpukan sel kulit mati yang walau nggak kelihatan kasat mata, biasanya nih guys, kalau sel kulit mati udah numpuk, bakalan gampang beruntusan, pori-porinya tersumbat, gampang muncul jerawat entah kenapa, dan bahkan bisa juga kulit terlihat kusam. Nah, ini tanda-tanda kamu kurang eksfoliasi. Dengan pakai exfoliating product 1 minggu 1 kali, ini bakalan bantu ngebersihin pori-pori lebih mendalam, mempercepat pembersihan sel kulit mati sehingga nggak terjadi penumpukan. Kulit tuh pasti bisa kelihatan lebih fresh, jauh lebih fresh, bahkan bisa lebih cerah juga. Dan kalau sel kulit mati nggak menumpuk, itu skincare bakalan bekerja juga lebih efektif karena nggak ada yang ngeblok pori-pori atau menghalangi penyerapan produk kan. Nah, eksfoliasi ada 2, ada physical exfo, ada juga chemical. Untuk physical exfo, aku lebih suka peeling gel sih daripada scrub. Ini dia rekomendasi aku, ini tuh super affordable, tapi aku suka banget sama ingredientsnya. Butiran-butiran peeling gelnya itu enggak harsh, nggak terlalu kasar gitu loh di kulit. Asalkan pakainya sama ya, tekanannya harus dikontrol. Sebenarnya aku udah sering banget sih rekomendasiin ini di YouTube aku guys. Suka banget pakai dia karena dia sebenarnya bukan cuman physical doang sih. Ada ingredientsnya yang ketika kita ngebaurin peeling gelnya di wajah, dia itu lumayan agak nyerap gitu loh ke kulit. AHA-nya 5%, itu untuk yang mempengaruhi kehalusan permukaan kulit, jadi bikin kayak smooth gitu. Cerahin juga. Terus ada BHA 2%. Nah, ini yang biasanya salicylic acid untuk membantu ngontrol minyak, deep cleansing pori-pori. Sama ada PHA 2%-nya. Setelah dipakai dan dipijit lembut, dibaur lembut di kulit selama 3 menit, itu harus langsung dibilas. Nah, kalau chemical exfo buat beginner aku saranin pilih exfoliator yang toner aja. Jangan dulu dari bentukan serum. Yang affordable tapi bagus banget adalah si Azarin Toner yang Daily Beginner Exfoliating Toner. Walaupun judulnya daily, tapi kalau kamu beginner aku tetap menyarankan gak usah dulu dipakai daily. Pakai dulu seminggu sekali sampai 2 kali aja, dan hanya di malam hari. Menggunakan kapas boleh. Nggak pakai kapas juga sebenarnya nggak masalah. Ketika pakai tipe exfoliator yang ini, urutannya adalah seperti ini. Semua step udah aku jelasin. Ingat ya, kalau yang pagi hari stepnya itu ada sampai di sunscreen. Kalau malam hari, kalau exfo, silakan diikuti masing-masing step. Apakah kamu lagi pakai physical atau chemical exfoliator yang aku jelasin di video ini, atau ketika lagi nggak exfo ya udah stepnya cukup sampai di moisturizer aja. Kalau kamu pakai
pakai toner ya cuci muka, toner, moisturizer. Kalau enggak ya udah cuci muka sampai moisturizer aja. Itu udah cukup banget. Perbiasakan dulu kulitnya, setiap hari konsisten pakai. Dan ada saatnya kamu boleh memperkenalkan serum yang agak-agak lebih advance gitu ke kulit wajah. Tapi step skincare dan rekomendasi produk yang aku kasih ini ke kalian bisa banget bikin kulit kamu finishnya jadi seperti ini. Ini tuh possible banget, pure dari simple step skincare yang aku share ke kalian di video kali ini. Again, semua link products bakalan aku taruh di description box dan below ya guys. Jadi kalian kalau mau beli juga langsung aja klik di sana. Jangan lupa follow aku juga di another social media like Instagram and TikTok. And thank you guys so much for watching today's video. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.